Assalamualaikum positive people, kembali lagi nih bersama Aksa Nation YouTube channel dalam review politik atau political review di segmen kita kali ini. Kita akan mengulas atau membahas yang lagi lagi hype gitu atau yang lagi dibahas sama netizen, warganet, yaitu tentang ketidakhadiran Gibran di acara yang dialog interaktif yang diadakan oleh TV One. Wah, kenapa ya gitu? Padahal dua cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD ini hadir dalam acara tersebut. Namun sayangnya Gibran ini kok nggak hadir. Kenapa nih? Ada apa? Masalahnya kan masyarakat kan menunggu gagasan, sudut pandang atau pemikiran atau konsep yang ditawarkan Gibran untuk Indonesia ke depan pastinya. Kan kalau dia bilang koalisi Indonesia Maju, bagaimana konsep gagasan Indonesia Maju yang akan dibawakan oleh Gibran. Terus kita juga bisa mendengar bagaimana paparan dari konsep perubahan yang diusung atau yang dibawa oleh Muhaimin Iskandar dari koalisi perubahan. Jadi kan kita akhirnya bisa mengcompare gitu, bisa mengcompare mana yang harus mana yang related dengan Indonesia untuk 2024 dan seterusnya. Lalu apa sih kata Gibran, kenapa dia nggak datang? Kita baca dulu beritanya yang kita lansir dari mana ini, dari Instagramnya TV One ya, pastinya dari Instagramnya tv1news.com. Nah, kita lansir dari Instagramnya tv1news.com ya, TV One News. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal ketidakhadirannya dalam undangan debat Capres-Cawapres di luar yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Saya datang yang debat resmi, kata Gibran menjawab pertanyaan wartawan soal itu pada saat ditemui selepas acara deklarasi dukungan Prabowo Gibran dari Pergerakan Perempuan Muda Nahdien perdana di Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Nah, begitu kata Gibran. Nah, terus ternyata Gibran ini juga mendapatkan pembelaan dari tim kampanye nasionalnya, seperti yang kita lansir dari berita yang dipublikasikan oleh liputan6.com. Nah, liputan6.com, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka absen dalam acara dialog antar cawapres yang diselenggarakan TV One pada malam ini pada Rabu 6 Desember lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang dipastikan hadir. Acara itu bertema dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda dengan panelis Raffi Ahmad dan Effendi Ghazali. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menjelaskan tidak ada kewajiban Gibran Rakabuming Raka untuk hadir dalam acara tersebut, sebab yang mengadakan bukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kalau yang undang bukan KPU kan nggak ada kewajiban hadir, kata Nusron lewat pesan singkat. Nusron membantah anggapan jika putra sulung Presiden Joko Widodo itu takut hadir untuk berdebat. Dia memastikan Gibran bakal datang pada debat perdana Pilpres 2024 Minggu 20 Desember 2023 nanti. Tanggal 12 nanti datang, katanya. Sebelumnya Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Nusron Wahid menegaskan pasangan Prabowo Gibran siap berdebat dengan format manapun yang ditentukan sesuai aturan KPU. Gitu, pokoknya intinya beritanya kayak gitu. Jadi kayak Gibran nggak datang dari TKN tuh nggak apa-apa, karena itu emang bukan kewajiban. Kalau harus debatnya tuh harus dari KPU, kalau nggak dari KPU dia nggak mau. Nah, lalu bagaimana komentar dari netizen yang komentar di laman Instagramnya TV One terkait Gibran yang nggak hadir, yang intinya tadi sama, karena itu bukan undangan dari KPU. Ada yang bilang, tapi anehnya masih banyak anak muda yang dukung dia, mikir keras. Terus, maju Gibran, bungkam para haters. Ada yang bilang, kasihan lihat si Gibran dibully seluruh rakyat Indonesia, dijadikan lawakan demi ambisi. Oke, sama Pak, ini bukan saya ngomong ya, ini komentar netizen. Cawapres mewakili kaum muda, takut pertanyaan anak muda dari kalangan mahasiswa. Tombol takut debat. Saya doain dan Gibran Gerakan Indonesia Perubahan bersama Anies Rashid Baswedan menuju Indonesia Jaya. Bismillah, amin, menang. Oke. Sudah dapat bocoran jawabannya dong? Ya, tadi beritanya kan kalau dari KPU dia maksudnya seperti itu. Capres impian anak muda yang terkena asam. Oke. Lebih fokus merubah asam sulfat menjadi asam amino.
Kalau yang resmi dari KPU pasti udah dapat bahan contekan ya begitu. Terus ada lagi komen. Oke. Perasaan kemarin TV One bukan debat tapi dialog loh. Ya benar-benar gitu. Ya itu. Oke, itu tadi reaksi atau beragam komen dari warganet yang kita baca dari laman Instagram TV One News. Nah, gimana ya kalau menurut gua pribadi, namanya masa kampanye, masa jelang pilpres, tentu kita pengen banget mendapatkan pengetahuan atau wawasan, gagasan, pandangan, sudut pandang dari calon-calon yang akan kita pilih nanti gitu kan ya. Baik, seharusnya masalahnya kan bukan soal dia TV One mengadakan itu bukan dari KPU atau enggak, tapi kan seharusnya biasanya kan cawapres bisa melihat itu, wah kalau yang ngadain media kan berarti akan ditonton banyak orang. Ketika mereka bisa adu gagasan itu kan berarti bisa mencuri hati publik gitu kan, penonton gitu kan, agar bisa memilih mereka masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau ada kandidat yang nggak mau hadir dan nggak mau mengikuti dialog-dialog semacam ini nih, menurut gue tuh agak sangat disayangkan. Padahal kan ini bisa membuka mata masyarakat juga terkait dengan pemikiran kita gitu, sehingga bisa kalau jawaban kita bagus tentu bisa mencuri perhatian masyarakat, mencuri suara masyarakat. Bener gak sih? Kan ini kan lagian ini bukan debat melainkan dialog. Jadi ngobrol-ngobrol aja santai, dibawa santai, bukan debat kusir, karena debatnya nanti di KPU pada 12 Desember 2024. Kalau menurut Positive People gimana sih? Sebenarnya kalau ada kandidat yang nggak hadir, dialog yang disaksikan masyarakat gimana? Jangan lupa subscribe Aksanation YouTube channel terlebih dahulu. Wassalamualaikum.